Mengapa penjajahan terjadi? Apa yang mendorong bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, Perancis, Belanda, Inggris, bahkan Jepang untuk mengambil peran sebagai penjajah? Mari kita melangkah lebih dalam ke dalam tabir sejarah dan mengupas alasan di balik peristiwa ini. Pada abad ke-15, Portugis ingin menjelajah ke timur untuk menghindari monopoli perdagangan rempah-rempah Arab dan Fenisia. Vasco da Gama dan rekan-rekannya mengukir perjalanan legendaris, membuka lembaran baru dalam pencarian komoditas berharga yang melimpah. Mereka juga ingin memperluas agama Kristen. Persaingan dengan Spanyol mendorong mereka mencari jalur perdagangan baru. Penanda tanganan Perjanjian Tordesillas tahun 1494 membagi wilayah eksplorasi mereka. Melalui perjalanan ini, Portugis juga meraih keuntungan ekonomi yang luar biasa serta komoditas berharga yang membangun prestis dan kejayaan mereka. Pada tahun 1492, Christopher Columbus melayani Spanyol, tiba di beberapa pulau di Karibia, termasuk Grenada, dan mengklaim pulau itu untuk Spanyol dalam ekspedisinya ke dunia baru. Ekspedisi Hernán Cortés pada tahun 1519 sampai 1521 mengubah segalanya dengan menaklukkan Kekaisaran Aztec yang memukau, menginspirasi wawasan kolonialisasi dan penjajahan Spanyol di masa mendatang. Pada saat yang sama, Belanda tidak mau ketinggalan dalam cerita ini. VOC yang kuat dan Jan Pieterszoon Koen menjadi ujung tombak dominasi mereka. Kombinasi faktor politik dan nasionalisme menguatkan keinginan Belanda untuk mengendalikan pasar dunia. Pertumbuhan kolonialisasi dan imperialisme abad ke-17 adalah buah dari semangat ini. Ambisi perdagangan dan kolonial pada abad ke-17 dipicu oleh kehancuran ekonomi pasca perang dan dorongan ideologi pencerahan di Eropa. Krisis ekonomi internal dan politik pada abad ke-18 juga turut membentuk landasan. Pada abad ke-17, Perancis fokus pada perdagangan dan kolonialisme karena hancurnya ekonomi pasca peperangan dan semangat pencerahan Eropa seperti Perang 30 tahun dan konflik lainnya. Pada abad ke-18, krisis ekonomi dan politik melanda Perancis. Mulai dari awal abad ke-18, utang besar dan ketidakpuasan sosial, termasuk perbedaan kelas dan pajak tinggi, mengancam stabilitas. Perancis mengambil langkah ekspansi kolonial dan perdagangan untuk mengatasi krisis tersebut. Dengan demikian, ambisi abad ke-17 dan dimulai akibat kehancuran pasca peperangan dan dipengaruhi oleh semangat pencerahan bersama dengan respon terhadap krisis ekonomi dan politik pada abad ke-18 menjadi dasar utama bagi upaya kolonialisasi dan perdagangan mereka. Inggris memiliki alasan yang hampir sama dengan bangsa Eropa lainnya, yaitu ekonomi, perdagangan, serta ambisi ideologis dan sosial. Mereka melihat potensi keuntungan dari sumber daya alam, juga ingin mengendalikan
jalur perdagangan rempah-rempah dan membangun industri. Selain itu, Inggris ingin memperluas pengaruh nilai-nilai Barat, agama Kristen, dan mendemonstrasikan kekuatan mereka. Jajahan juga memberikan kontrol politik dan militer, mengamankan kepentingan Inggris. Pada abad ke-19, Jepang tertinggal dalam teknologi dan isolasi diri. Negara-negara Barat ingin memanfaatkan situasi ini dan memaksa Jepang membuka diri melalui perjanjian Kanagawa, memicu restorasi Meiji dan modernisasi pesat. Era Meiji hingga Taisho melihat transformasi ekonomi dan militer. Jepang ikut dalam Perang Dunia I, meningkatkan profil global, namun setelah perang mengalami resesi yang memicu kerusuhan dalam negeri. Jepang juga mulai berekspansi militer dan mengamankan sumber daya di Asia. Tapi ini membuat mereka bergantung pada impor. Modernisasi dalam misi peradaban mendorong nasionalisme, tetapi juga memunculkan pertanyaan ideologis. Semua ini membentuk perjalanan kompleks dari ketertinggalan ke modernisasi, ekspansi, dan tantangan ideologis. Dalam merenungkan sejarah penjajahan dari berbagai perspektif, kita belajar bahwa ambisi, ekonomi, dan ideologi memainkan peran besar dalam mengarahkan perjalanan bangsa-bangsa, seperti peribahasa yang mengatakan ada asap, ada api. Kita menyadari pentingnya memperhatikan tanda-tanda awal perubahan dan konflik. Dengan memahami keragaman pandangan ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sejarah. Untuk mengutip George Santayana, mereka yang lupa akan sejarah cenderung mengulanginya. Dengan itu, mari kita belajar dari masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Sekian.